melukis langit dengan cahaya. Data mengalir tiada henti, AI bekerja tanpa banyak upaya. mendorong inovasi di setiap sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Bahar Amal SPD MN, selaku dosen pengampu mata kuliah transformasi digital serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 12B di sini ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester transformasi digital dengan judul Kontrol Kualitas PT Samsul Implementasi Machine Learning untuk prediksi Quality Index dan klasifikasi mutu produksi 2025. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 12B, yaitu saya sendiri, Niko Mangfinisyarani dengan NPM 24106312300061, dan rekan saya, Saya Nabila Zarotunisa dengan NPM 24106312300039. bab 1 latar belakang. PT Samsul adalah perusahaan elektronik yang memiliki sekitar 5.000 data historis produksi tahun 2024. Tetapi data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sehingga perusahaan masih kesulitan memprediksi kualitas produksi berikutnya dan cenderung mengandalkan perkiraan saja. Dengan penerapan machine learning ini, data bisa diolah untuk mengenali pola, membuat prediksi yang lebih akurat, dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih objektif. Karena itu, machine learning menjadi langkah penting bagi PT Samsul dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi melalui transformasi digital. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan juga tujuan. Rumusan masalah yang pertama di sini bagaimana karakteristik data dari PT Samsung sendiri. Yang kedua, model seperti apa yang menjadi pilihan yang paling terbaik. Nah, tujuannya yang pertama di sini membangun model prediksi kualitas produksi 2025 berdasarkan data 2024. Yang kedua, mengolah 5.000 data untuk analisis dan pelatihan model. Yang ketiga, mengidentifikasi pola dan faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Dan yang keempat, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan berbasis dengan data. Terdapat job desk yang kami lakukan dalam proyek ini, yaitu Nabila mengerjakan statistik deskriptif, model klasifikasi KNN, serta prediksi data tahun 2025. Untuk saya sendiri, yaitu mengerjakan pembagian data, model regresi, MLR, dan MPR, serta evaluasi model. Nah, untuk di bab 2 sendiri, di sini terdapat metodologi, yaitu diagram Allir, di mana pada proses analisis dimulai dengan pengumpulan data dan juga pre-processing data, termasuk pembersihan dan juga imputasi missing values dengan menggunakan mean dan juga median. Nah, data kemudian dibagi menjadi dua, yaitu 80% training dan juga 20% testing. Selanjutnya dibangun dua model, yaitu model regresi dan juga KNN, yang dievaluasi untuk menentukan performa terbaik. Model terbaik digunakan untuk memprediksi kualitas produk tahun 2025 dan proses analisis hingga selesai. Selanjutnya, di bab 2 metodologi terdapat data handling dan pembagian data 80% dan 20%. Jadi mengapa sih data handling ini tuh penting untuk dilakukannya pembersihan gitu. Jadi proses data handling ini dilakukan untuk membersihkan data dan menyiapkan data agar layak digunakan model, yaitu model seperti MLR dan MPR, termasuk menangani data yang hilang, encoding, dan scaling. Setelah data siap, dataset dibagi menjadi 80% dan mohon maaf, menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Pembagian ini memastikan model pengambilan pola dari sebagian besar data, tetapi tetap dievaluasi dengan data baru sehingga performanya lebih objektif dan tidak overfitting. Nah, selanjutnya di sini tuh bab 3, yaitu data exploration, di mana di sini ada kode dari statistik deskriptif. Nah, di sini kita itu terdapat hasil dari kodenya sendiri itu ada feature mean median, mode standar, varian, min, max, dan range. Tapi di sini yang kita gunakan hanya mean dan juga mediannya. Di mana pada fase 1 ini dihitung statistik deskriptif untuk harga produk, durability, dan quality index. Nilai mean dan median, ketiga variabel hampir sama, menunjukkan data stabil dan tidak condong ke nilai ekstrim. Nah, kemudian di sini tuh pada gambar grafik yang pertama, di sini distribusi harga produk dalam juta rupiah, perbedaan antara nilai mean dan juga median di sini tidak terlalu besar, sehingga data
Data tersebut relatif stabil, tidak condong ke nilai rendah ataupun tinggi. Nah, untuk gambar kedua di sini, distribusi durability mirip dengan harga produk, di mana sebagian besar nilai berada di sekitar tengah, sehingga durabilitasnya itu memiliki pola yang relatif seragam. Kemudian pada gambar ketiga di sini, yaitu distribusi quality index, memiliki distribusi yang condong ke kanan dengan median yang lebih tinggi daripada mediannya. Sebagian besar data berada pada rentang 20 hingga 50, yang menunjukkan hanya sedikit produk yang memiliki nilai kualitas sangat tinggi. Nah, bab ketiga di sini, selanjutnya ada heat map, di mana berdasarkan analisisnya, heat map sendiri ini variabel reliability-nya ditampilkan dengan warna biru yang menunjukkan korelasi sangat rendah, dimulai dari minus 0,005 hingga 0,12. Nah, terhadap harga produk, durability, serviceability, maupun quality index, sehingga tidak ada hubungan linear yang signifikan. Sebaliknya, faktor paling berpengaruh terhadap quality index adalah justru harga produk dengan korelasi kuat sebesar 0,76, disusul dengan durability dengan korelasi moderat sebesar 0,41, sedangkan serviceability-nya memiliki korelasi yang sangat lemah. Secara keseluruhan, heatmap ini menunjukkan bahwa harga produk itu merupakan faktor yang paling dominan, dengan durability yang berpengaruh sedang, serta reliability juga berpengaruh sedang yang menjadi faktor dengan pengaruh paling rendah terhadap kualitas produk tersebut. Selanjutnya, pada bab 4 data processing itu mendapatkan multiple linear regression atau MLR. Nah, bisa dilihat untuk kodenya itu untuk menunjukkan base dari model MLR sendiri dengan iterasi 200, 400, 600, 800, dan 1000. Nah, yang kedua itu terdapat model multivariate polynomial regression atau MPR. Sama seperti MLR, kita mencari base model dari si MPR ataupun MLR ini. Untuk MPR ini sama. Selanjutnya. Nah, terdapat hasil dari MPR tersendiri. Untuk base MPR degree ini di 6, yaitu 2,1 sekian dengan R square 1000. Nah, terdapat evaluasi performa model, perbandingan antara MPR dan MLR, terdapat kodenya. Nah, tabel perbandingannya ini sudah terlihat pada tabel 1.1. Pada MLR SGD, itu mendapatkan hasil MSE 2,5 sekian dengan R square 0,86. Nah, untuk model MPR degree 6 itu mendapatkan MSE 2,1 sekian dengan R square 1,00. Nah, dari kesimpulan model dan evaluasi, hasil pengolahan data ini menunjukkan bahwa model MLR SGD menghasilkan MSE 25,40 dan R square 0,86 sekian, yang berarti mampu menjelaskan 86% variabilitas data namun masih memiliki error prediksi yang cukup besar. Sebaliknya, model NPR derajat 6 memberikan performa jauh lebih baik dengan MSE 2,11 kali 10 pangkat min 9 dan R kuadrat 1 sekian, menandakan error hampir 0 dan kemampuan menjelaskan data secara sempurna. Secara keseluruhan, dari model tersebut, NPR derajat 6 adalah model terbaik karena paling akurat dalam menangkap pola data yang kompleks. Selanjutnya, di sini ada kode model klasifikasi dari KNN, di mana di sini kita melakukan dengan uji 2, 4, 6, dan juga 8 untuk menentukan mana yang paling terbaik untuk digunakan dalam KNN. Dengan eksperimen tersebut didapatkan nilai K terbaik, yaitu pada K sampai dengan 4, yang menghasilkan akurasi tertinggi pada data uji, yaitu sebesar 1,0. Selanjutnya itu dari akurasi yang sudah dijelaskan oleh Nabila, terdapat confusion matrix. Akurasi K sama dengan 4 mencapai 100% dengan confusion matrix sempurna untuk kelas excellent atau 500, low pada 50, dan moderate pada 450.
semua nilai berada pada diagonal tanpa kesalahan, sehingga akurasi atau precision dan recall masing-masing kelas bernilai 1,0. Hasil ini menunjukkan model sangat baik, namun penggunaan satu fitur beresiko karena jika nilai quality index antar kelas tumpang tindih, model tidak memiliki informasi tambahan untuk membedakan kasus sulit. Oleh karena itu, meski akurasinya 100%, tetap perlu dievaluasi apakah satu fitur sudah cukup. Kemudian di sini ada kode untuk prediksi data pada tahun 2025. Bisa dilihat bahwa di sini didapatkan tabel prediksi untuk 9 data untuk harga pokok 6,5 juta. Di sini memiliki reliability yang sangat tinggi dengan durability 6,7 serta repair dan juga memiliki predicted quality index itu sebesar 39,84 sekian dengan grade excellent. Kemudian untuk harga di 2,1 juta di sini memiliki reliability tinggi dengan durability itu 6,3 tahun, service ability-nya replacement dengan quality index 29,3 sekian, dan juga quality grade-nya itu moderate. Di sini bisa dilihat seluruh ke-9 data hingga pada data terakhir pada harga 8,7 di sini memiliki reliability yang sangat tinggi dengan durability itu sebesar 3 tahun, dengan service ability-nya itu repair and replacement dengan quality index sebesar 49,58 sekian dengan quality grade-nya excellent. Nah, pada tahap prediksi 9 produk tersebut di tahun 2025, model ini tuh menghasilkan predicted quality index dan quality grade, di mana quality index ini diperoleh dari regresi berdasarkan harga reliability, durability, dan juga serviceability. Sementara quality grade sendiri ini tuh ditentukan melalui KNN yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, hasil prediksi ini tuh menunjukkan variasi mutu yang sangat jelas. Produk dengan harga yang tinggi dan reliability yang tinggi mencapai indeks tertinggi, itu di 49,258 atau menunjukkan ini tuh excellent. Disusul beberapa produk lain dengan nilai excellent. Kemudian produk berharga rendah dengan reliability yang rendah hanya mencapai indeks 16,93 atau low. Mayoritas ini tuh berada pada indeks 26 hingga 33 atau moderate. Secara keseluruhan, kualitas produk ini tuh dipengaruhi oleh kombinasi harga, keandalan, ketahanan, dan juga kemudahan servis dan model mampu memprediksi mutu secara konsisten. Selanjutnya, pada bab 5 terdapat kesimpulan dari semua yang tadi kita jelaskan. Hasilnya itu berdasarkan seluruh rangkaian analisis data, pemodelan, dan prediksi terhadap 5.000 data produksi PT Samsung tahun 2024, machine learning terbukti memberikan kontribusi besar dalam memahami pola kualitas produk dan memprediksi performa tahun berikutnya. Variabel yang paling memengaruhi quality index adalah harga produk, disusul durability, sementara reliability dan serviceability berpengaruh lebih kecil dari perbandingan model. Polynomial regression degree 6 atau derajat 6 menjadi model terbaik dengan akurasi sangat tinggi, dan hasil KNN yang kami dapatkan atau confusion matrix K sama dengan 4 mampu mengklasifikasikan mutu dengan akurasi 100%. Prediksi tahun 2025 menunjukkan variasi mutu yang konsisten, di mana produk dengan harga atau durability tinggi cenderung masuk ke kategori excellent, sementara variabel rendah menghasilkan mutu moderate hingga low. Secara keseluruhan, penerapan machine learning menjadi langkah strategis bagi PT Samsul dalam meningkatkan akurasi prediksi, memperkuat pengambilan keputusan, dan mendorong efisiensi serta kualitas proses produksi. Demikianlah hasil tugas ujian akhir transformasi digital yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan atau kekeliruan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Sebagai penutup, izinkan kami menutup dengan pantun juga, karena tadi sudah dibuka dengan pantun. AI menganalisis data secara dinamis, mencari pola hingga paling unik. Walau perhatian sempat teralih yang wajahnya cantik dan manis, semoga materi kami tetap terlihat cerdas dan juga menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.